Nah, bagaimana kita mengembalikan dan memanfaatkan peralihan budaya dari budaya cetak ke budaya literasi, budaya digital gitu ya. Jadi memang awal kebangkitannya budaya ilmu. Dan Nabi Muhammad juga begitu ketika kemajuan Islam itu, tawanan perang Badar suruh mengajarkan baca tulis. Jadi mengubah masyarakat Arab yang tadinya budaya hafalan menjadi budaya literasi. Mengubah. Nah, itu awal kemajuannya. Tapi kalau di sini belum seperti itu, masih kita harus PR-nya banyak sekali gitu. Karena saya melihat misalnya muazin dikasih duit 300.000, ustadznya nggak dapat duit, gitu kan? Berarti kan penghargaan terhadap muazin masih lebih tinggi daripada terhadap ustadznya, jadi masih jauh daya ilmunya. Atau misalnya acara Ramadan, ini saya cerita ya, ada cerita dari ustadznya, artisnya 15 juta, ustadznya 1 juta bayarannya, gitu. Jadi masih jauh, kalau masih seperti ini, masih jauh. Dan kalau lihat survei saya kan dapat dan ikut presentasi survei budaya baca ya di Depok, minat baca. Depok termasuk paling tinggi se-Indonesia, tetapi tetap memprihatinkan. Cuma itu kan yang disurvei adalah buku cetak. Apalagi sejak pandemi ini hancur semua industri buku cetak, terdistraksi semua, berlari ke online semuanya, platform online, bacaan online, dan itu banyak yang downloadernya meningkat pesat, bisa 10 kali lipat literasi yang lewat platform ya. Akhirnya Isa Alamsa nih, tempat Isa Alamsa nih, sastra Jepang ya, dan Asma Nadia membuat platform menulis KBMF. Kenapa? Karena yang ada di Indonesia itu luar semua. Wattpad itu Amerika, Joylada Thailand. Itu mereka nggak peduli pornografi, pornoliterasi. Jadi budaya Indonesia hancur lebur justru kalau rakyat Indonesia atau terutama anak-anak remaja membaca itu, hancur lebur karena isinya ya bebas, pornografi, pornoliterasi, macam-macam, tidak sesuai dengan budaya timur kita gitu ya, jauh. Oleh karena itu ketika industri buku terdistraksi, hancur lebur, banyak toko buku tutup, baik sementara atau seterusnya, baik karena pandemi atau memang bangkrut gitu ya. Banyak agen-agen yang menunda pembayaran gitu ya. Banyak, jadi benar-benar itu orang beralih ke online. Nah, justru di sini ada peluangnya. Kenapa? Karena ternyata downloader online itu justru jauh lebih banyak dan mereka merasa lebih murah. Kenapa? Karena kalau buku harganya 89.000, yang online dia hanya harus membayar hanya 40.000. Itu pun bisa dicicil, satu bab 1.500 rupiah. Nah, jadi merasa lebih murah. Jadi beralih, ada peralihan ke digital gitu ya. Nah, justru ini harus kita manfaatkan. Selama ini yang meledak karena pandemi apa sih? Zoom, ya kan? Yang orang jadi kayak mendadak. Zoom. Orang luar semua gitu. Nah, oleh karena itu nih ada karya anak bangsa, Isa Alamsa sama Asma Nadia sama Dewa Eka Prayoga bikin KBMF, aplikasi platform membaca menulis, yang misi utamanya adalah anti porno literasi, karena yang budaya luar itu nggak peduli dengan pornografi, pornoliterasi, mereka nggak peduli gitu ya. Jadi justru kita harus melihat peluang. Nah, untuk membangkitkan dari segi strategi kebudayaan, memang harus kita bangkitkan kebanggaan dulu, memang ya. Seperti Turki kenapa maju? Ya dia bangga. Makanya mereka cawe-cawe di Rohingya, cawe-cawe di Uighur, di Afghanistan sekarang. Mereka budayanya khilafah, mereka merasa itu dulu bagian dari wilayah
mereka. Jadi mereka merasa harus ikut. Ketika Aceh tsunami pun mereka bantu habis-habisan gitu. Karena merasa dulu Aceh wilayah mereka, wilayah khilafah Turki Utsmani. Jadi kan tadi udah Jepang udah segitu bagusnya ya, udah segitu maju. Justru itu sama Korea dibilang cara memajukan rakyatnya oleh Korea Selatan gimana? Kamu jangan males seperti orang Jepang. Itu bilang gitu orang Korea. Orang Jepang udah sangat rajin, udah sangat disiplin. Jadi cara mengalahkan Jepang, kamu jangan malas seperti orang Jepang. Di Korea begitu ditanamkan ya ke anak-anak sekolahnya. Dan memang berhasil ya, cukup berhasil di Korea Selatan ya dengan didikan yang seperti itu. Dan Italia ketika ya dulu ya, walaupun fasis dan rasis ya, Mussolini, Hitler, fasis dan rasis, tapi mereka bisa maju gitu dengan kebanggaan seperti itu ya, dengan ditamankan seperti itu. Seperti kalau kita ke Bukhara, mereka bangga sekali kan Imam Bukhari ya di Uzbekistan kan, mereka bangga sekali, jadi ingin meneruskan gitu ya. Atau di Afrika di Mauritania itu tradisi menghafal dan berbahasa Arabnya justru jauh lebih maju daripada orang Arab gitu. Itu turun temurun di keluarga diajarkan seperti itu. Itu tradisi. Jadi bagaimana kita ya di sini pun sempat ada seperti itu ya. Seperti di Sumatera Barat budaya surau itu membuat orang-orang Sumatera Barat jauh lebih maju secara literasi dibanding daerah lain ya. Pejuang kemerdekaan banyak dari sana kan. Agus Salim, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, macam Tan Malaka gitu ya, dari berbagai ideologi. Itu latar belakangnya surau semua gitu ya. Nah, kita pernah seperti itu, tapi sekarang mulai agak tergerus ya. Pesantren pun sebenarnya mirip-mirip surau, tapi sekarang udah banyak yang tidak seperti dulu lagi gitu loh. Surau juga sekarang lebih banyak tempat ngopi ketimbang tempat berdiskusi literasi yang dengan kualitas tinggi gitu ya. Atau pesantren juga mulai menurun ya. Nah, bagaimana kita mengembalikan dan memanfaatkan peralihan budaya dari budaya cetak ke budaya literasi, budaya digital gitu ya. Justru di sini ada peluang.